Ntar dulu. Ini nggak bisa merekam. Ntar ya, biar bisa hapus dulu ini. Sebentar dulu. Oke. Nah, jadi kita mulai pembelajaran kita. Sebelumnya dulu kita akan berdoa. Berdoa dimulai dipimpin oleh Femi. Femi, pimpin doa Femi. Kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa selesai. Oke, dengarkan absennya ya. Amelia. Mana Amelia? Hadir, Miss. Aprilia masih izin ya? Aril. Mana Aril? Hadir, Miss. Brian. Hadir, Miss. Oke, Devita. Dewi. Femi. Fitri. Fitri ini. Hadir, Miss. Mana Fitri? Ada Fitri? Nggak ada ya. Henry, Marsandi, Masya, mana Masya? Hadir, Miss. Masya, Hadir, Miss. Fadli, Salom. Mana Salom? Hadir, Miss. Mana Salom? Ini Salom kurang dia loh. Yosepa. Yosepa juga. Aduh. Yusaf. Mana Yusaf? Nggak ada. Oke. Baru Samratulahi. Samratulahi. Bentar ya. Kiki. Hikari. Gilang. Mana Gilang? Mana Gilang? Ada Gilang. Ada Jeffrey. Nah, 2 orang lah. Udah 4 orang, 2 orang nggak masuk. Oke. Nah, kemarin kita kan sudah membahas kalimat efektif dan kurang efektif. Nah, kita lanjutkan. Ya, Miss bahas kemarin kan Miss tanya itu ada 5 ya latihannya. Nah, sebagian ada yang sudah mengerjakan, ada yang belum itu. Ya. Kalimat efektif. Nah, kemarin saya suruh satu-satu ya untuk baca lalu perbaiki. Nah, yang sudah Miss suruh tulis itu semua itu kalimat yang tidak efektif. Jadi diubah menjadi kalimat efektif ya. Oke. Jadi soal nomor 1. Soal nomor 1 itu ya saya lihat sih kemarin cuma Brian ya sama siapa kemarin tuh yang baca-baca ini? Ariel. Oke, Femi. Femi nomor 1 gimana nomor 1 Femi? Femi? Diubah menjadi kalimat efektif. Udah selesai Femi? Nomor 1. Dewi. Ayo Dewi. Silakan Dewi. Yang kalimat efektif kemarin. Nomor 1 Dewi. Belum. Oke, kerjakan dulu yang belum itu. Itu ada 5 kemarin. Oke, 5. Nah, coba dikerjakan dulu itu. Oke. Fadli nomor 1.
Fadli nomor 1 apa? Hah? Belum, Miss. Kan? Belum. Kan? Coba dikerjakan dulu Kemarin lah. bukannya kerjaan sama-sama ya, Miss? Iya, coba dibaca apa? Di Indo kan? Iya, apa? Coba dibaca. Kalau kerjakan sama-sama berarti kamu cuma dengar aja ya, nggak ada tulis. Contohnya gimana memperbaiki? Banyak. Kan? Coba Iya, kalau iya. nanti kalau ditanya di ujian gimana? Itulah kalian. Nah, udah kita bahas bersama-sama. Sambil kamu catat ya. Sudah betul kemarin, ada kalian catat. Dah, nomor 1. Soalnya apa nomor 1? Kalau Fadri nomor 1 apa sih soalnya kemarin? Saya saling bersalaman. Jadi ada sih yang kemarin sudah selesai. Jadi itu menjadi kami saling bersalaman. Itu menjadi efektif dia. Kenapa? Karena ini kan kata salingnya, kata saling. Ya nggak mungkin dia dan dirinya ya bersalaman, nggak mungkin. Jadi penjelasan biar sama orang lain ya, dia bersalaman kepada orang lain dan mengganti saya itu menjadi kami. Nah itu, jadi menjadi kalimat efektifnya kami saling bersalaman, yaitu nomor 1. Oke, udah. Nah, buatlah itu nomor 1, kami saling bersalaman. Nah, diubah menjadi kalimat efektif. Yang tidak efektifnya karena menggunakan kata saling. Oke ya, itu nomor 1. Dah. Dewi, coba lihat catatannya. Yang mana sudah dicatat? Ini, biar bisa lihat. Nanti tiba ujian ditanya, kamu nggak ngerti juga. Dewi, mana? Mana catatannya? Miss. Miss. Ya. Itu toilet bentar, Miss. Ya, silakan. Dewi, mana catatannya? Biar bisa lihat. Ada? Dewi, aktifkan kameranya. Baru nomor 2, ia membeli buku ini. Nomor 2, majalah itu saya sudah baca. Itu tidak efektifnya. Ya. Kenapa tidak efektif dia? Karena menggunakan kata dasar baca. Nah, baca memang itu menyatakan kata kerja, tapi lebih tepatnya kalau menggunakan imbuhan. Nah, dari kata dasar baca itu dirubah menjadi ya membaca, ya memberikan satu imbuhan dengan imbuhan me, ya imbuhan me yaitu membaca. Berarti saya sudah membaca majalah itu, ya. Nah, terus peletakan subjeknya salah. Seharusnya itu diduluankan dengan subjek dulu baru predikat. Nah, jadi tidak efektifnya dari kata saya letaknya salah, dan dari kata baca ya, yang kata dasar baca itu dirubah menjadi kata membaca dengan mengkaitkan dengan imbuhan me. Nah, itu penjelasan dari contoh tersebut, sehingga kalau misalkan sudah dirubah itu baru menjadi kalimat efektif. Itu nomor 2. Oke, nomor 3. Nomor 3, para hadirin dimohon berdiri. Ini sering ya kalau misalkan ada acara-acara. Jadi pembawa acaranya sering ini menyebutkan ini. Para hadirin dimohon berdiri. Hadirin itu sudah lebih dari 1. Itu banyak. Lalu ditambahkan dengan para. Ya, para. Jadi seakan-akan ini 2 kata ini menggunakan bentuk atau makna jamak atau yang berlebihan. Nah, sudah para tambah lagi hadirin. Nah, jadi ambil satu saja sehingga menjadi efektif dia
ketika kita menggunakan kata seperti ini. Hadirin kami mohon berdiri. Hadirin kami memohon untuk berdiri. Nah, jadi dihilangkan kata para, ya, para. Nah, ini ada kesalahan, ya, dari kata para. Nah, jadi kalau masih menggunakan ini berarti dia tidak termasuk kalimat efektif. Itu tidak efektif karena menggunakan makna atau bentuk jamak yang diulang atau berlebihan, atau istilah lainnya pleonasme. Nah, itu yang nomor 3. Nah, kemudian nomor 4, kepada siswa kelas 12 dimohon berkumpul di lapangan. Nah, kalau kita lihat secara cepat, ya secara cepat ini ya sudah betul. Nah, seperti yang sudah jelaskan kemarin, jika kita menggunakan kata kepada, ya, kemudian siswa kelas 12, lebih baik kita menggunakan kata umum, ya, semua siswa kelas. Nah, kecuali kalau kita menyebutkan nama siswa tersebut, baru kita gunakan kata kepada, ya. Nah, jadi khusus kepada itu digunakan ketika kita menunjukkan kata khusus untuk subjek. Nah, ini. Jadi semua siswa kelas 12 kami mohon berkumpul di halaman. Jadi dari kata kepada dan kata di lapangan. Nah, jadi di lapangan lebih jelasnya ini adalah di halaman. Nah, jadi kalau misalkan kita masih bertahan seperti ini kalimat tidak efektif. Jadi kalau kita ganti kata kepada menjadi semua, kata lapangan diganti menjadi halaman, baru dikatakan kalimat ini adalah efektif. Ya, itu tentang soal yang keempat. Ya, soal keempat. Baru nomor kelima. Nilainya sangat baik sekali. Nah, ini juga terjadi kerancuan, ya, kerancuan makna. Ini ada 2. Sudah sangat ditambah lagi baik sekali. Nah, jadi gunakan 1. Bisa kita gunakan nilainya yang baik sekali, ya. Bisa juga kita gunakan nilainya sangat baik. Ya. Jadi efektif itu daripada dua-duanya kita gunakan, yaitu nilainya sangat baik sekali. Jadi kita gunakan nilai baik sekali, nilai sangat baik, itu efektifnya. Nah, itu jadi penjelasan untuk latihan kemarin. Oke, ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Ada? Nah, silakan ditanyakan mana yang kurang jelas. Yang nomor 4 sama 5 apa, Miss? Nah, kan itulah. Nomor 4 dan nomor 5. Nomor 4, nomor 5 itu semua siswa kelas 12 kami mohon berkumpul di halaman. Itu 4. Sedangkan yang 5 itu bisa 2. Kalau kita rubah menjadi kalimat efektifnya, bisa begini kalimatnya, nilainya baik sekali dan nilainya sangat baik. Ya, bisa seperti itu. Oke? Nah, ya. Kenapa Kiki? Mau izin? Izin kemana, Rizky? Nggak ada. Miss pikir mau ke toilet. Oke. Nah, dari kalimat efektif ini dulu, ada yang mau ditanyakan? Hah? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, berarti selesailah tentang bab ini. Nah, kita masuk di bab baru. Ya. Nah, kita masuk di bab 6. Ya, bab 6. Bab 5 selesai. Oke. Jadi khusus untuk
mengidentifikasi isi buku non fiksi dan fiksi selesai. Jadi kita lanjutkan di bab 6. Ya. Oke? Setuju? Kalau kita lanjutkan? Hah? Nah, kita lanjutkan bab 6. Nanti ini wajib ini ya, wajib. Sebelum kita bahas dulu materinya, wajib ini kamu membuat proposal. Proposal nanti kita sepakati proposal apa? Proposal kegiatan, tapi sesuai buku lah, sesuai buku proposal kegiatan saja. Proposal kegiatan. Nanti kamu buat proposal kegiatan. Wajib. Miss tidak minta kelompok, karena kelompok nanti enggak fokus mengerjakan. Ya. Jadi misalkan nanti Miss suruh buat proposal kegiatan ya, kegiatan di sekolah ya, misalkan perayaan HUT, Kemri ya. Misalkan kegiatan tersebut butuh biaya, suruh kita buat proposal, buatlah proposal berdasarkan kegiatan itu. Atau kalau yang agama Kristen atau agama Islam ya, atau agama Buddha, proposal kegiatan hari-hari besar agama ya. Misalkan kalau Kristen dia Natal, kalau misalkan Muslim itu Idul Fitri, dibuat proposal. Sebelum masuk kita ke sini, ini nanti tugas kita ya. Tugas kita. Kamu nanti tahu apa sistematika penulisannya. Mulai dari judul, udah sampai ke misalkan dasar pemikiran atau latar belakangnya, ya ruang lingkup yang mau di kegiatan rencanakan, ya. Bagaimana cara pelaksanaannya, sasarannya siapa, ya. Itu nanti kita bahas. Pembiayaan, misalkan biayanya, ya. Uang masuk di mana, uang rincian pengeluaran. Baru masuk nanti jadwal kegiatan, bagaimana tahap-tahap kegiatannya. Baru nanti susunan kepanitiaan, kalau ada susunan kepanitiaannya, itu. Baru terakhir nanti daftar pustaka, kalau misalnya ada pustaka ya, kalau ada. Kalau misalkan tidak ada ya tidak masalah. Ya. Ini nanti yang kita buat yaitu tentang proposal. Kemudian bisa juga proposal kegiatan, misalkan melaksanakan observasi, ya, hasil dari observasi bisa. Nanti kita sepakati saja yang mana yang mau kita ikuti, ya. Atau proposal pelaksanaan pelatihan, ya, pelatihan kepemimpinan, misalkan di OSIS, ya, kita buat itu nanti, ya. Belajar kita membuat seperti itu. Miss minta nanti ya kamu kirim melalui email, ya. Kirim sama Miss. Jadi ini nanti proposalnya hampir sama, ya, bagaimana mengerjakan makalah, ya, atau hasil karya ilmiah yang mini ya. Mini. Nanti kita buat seperti itu. Jadi boleh nanti kita kita tuliskan ya. Kalau misalkan kegiatan, latar belakang kegiatan itu apa, terus masalah yang di tujuan pelaksana kegiatan itu apa. Misalkan di kelas ini mau jalan-jalan nih, mau jalan-jalan kemana ya, ke pantai ya. Tapi sebelum melaksanakan kegiatan tersebut, terlebih dahulu buat proposal, ya, proposal. Jadi dasar pemikiran untuk pergi ke sana apa? Untuk menjalin kekompakan, ya.
Itu ya. Dasar pemikirannya karena sudah mau selesai ujian akhir semester, ya diadakan jalan-jalan ke sana. Nah, tujuannya apa? Ya, tujuannya untuk menjalin kekompakan. Oke, ya. Sasarannya ya semua kelas 11. Ya, 11 SMA. Terdiri dari 2 kelas, Husein dan Samratulangi. Ya, boleh seperti itu. Nah, kemudian bagaimana tentang biaya yang digunakan di sana? Biaya yang digunakan, misalkan rincian anggaran apa dananya, misalkan pemasukan di mana, uangnya kita harus kumpul satu orang misalkan 150, lalu rincian pengeluaran ini nanti dituliskan ya. Baru nanti susunan kepanitiaan, panitia yang menyelenggarakan kegiatan tersebut siapa? Ketuanya, sekretarisnya, bendaharanya, dan anggotanya. Ya. Kemudian kalau pergi ke sana pastikan ada tahap-tahap ya, prosedur atau jenis bagaimana tentang kegiatannya ya, susunan acaranya ya. Susunan acaranya pertama nanti ya jam ini berangkat, jam ini sudah sampai ke sana, jam ini seperti ini. Jadi seperti itu. Sudah selesai semua itu baru masuk ke penutup. Nanti penutup dua isinya, yaitu kesimpulan dari kegiatan kita setelah sudah kita adakan dan harapan kita ke depan atau yang menjadi saran nanti. Nah, boleh saja kita definisikan dari kegiatan kita tersebut. Ya, bisa kita ambil dari internet, nanti bisa kita lihat di daftar pustaka. Nah, itu nanti yang kita buat untuk ke depan ini. Nah, Miss minta nanti setelah Miss jelaskan, langsung kita praktekkan. Ya, kamu kerjakan, kamu susun. Ya, kirim di email. Ya, Miss nanti kirim email Miss. Nah, nanti situ kirim. Kirim. Miss anggap itu nanti ya nilai. Ya, kalau misalkan ada yang mau direvisi nanti, ya Miss berikan perbaikannya. Misalkan, judulnya kurang tepat, seharusnya seperti ini. Nah, perbaiki langsung. Nah, begitu juga, sasarannya kurang jelas, tujuannya kurang jelas. Nah, itu. Jadi seperti itu nanti kita buat. Nanti bukan di Google Classroom lagi, di email. Nanti itu bisa Miss baca semua. Nah, jadi dari sini juga bisa kamu belajar tentang bagaimana pembuatan proposal kegiatan. Ya, bagaimana tentang proposal kegiatan, baik dia itu pengamatan, ya kegiatan-kegiatan, ya. Jadi bisa kamu buat. Oke. Nah, coba dulu buka halaman 149. Cuma nanti dimulai dari halaman 150. 150. Jadi di halaman 150 itu proposal itu tidak dimulai dengan proposal kegiatan. Cuma yang dibahas di situ proposal yang bentuknya pengamatan. Ya, kita mengadakan penelitian ini. Ya, mengadakan penelitian. Itu yang dibahas di 150 itu. Cuma nanti di halaman berikutnya, bagian B-nya itu baru masuk nanti ke proposal kegiatan. Ya, kegiatan di situ. Nah, itu pun masih ke ini program tentang pelatihan. Ya, bukan kegiatan-kegiatan yang dibutuhkan. Ya, jadi ini ya untuk proposalnya. Berarti kita mulai dari judul. Nah, jadi sebelum sampai di situ dulu pengertian proposal. Ya, proposal itu adalah rencana, ya, usulan, itu proposal. Nah, atau sering dirumuskan dia itu teks yang berupa permintaan kepada seseorang atau suatu badan
untuk melakukan suatu kegiatan atau penelitian. Ya. Atau sering disebut dia proposal ini adalah rencana kegiatan, ya, usulan kegiatan. Nah, jadi informasi-informasi penting yang ada di dalam proposal itu ada 5. Yang pertama, ada informasi tentang judul yang mau kita buat. Ada informasi tentang latar belakang kenapa kita buat kegiatan tersebut atau penelitian tersebut, ya. Dan kedua, informasi tentang metodologi penelitiannya, pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan, dan informasi ya sasaran pada siapa kita mengadakan penelitian ini, ya. Dan keempat itu adalah tentang pembiayaan, informasi tentang pembiayaan atau sering disebut sebagai target iuran, ya. Dan terakhir itu adalah tentang waktu pelaksanaan atau jadwal, ya, kegiatan dan biaya yang dibutuhkan. Nah, itu informasi-informasi. Nah, apa gunanya itu proposal ini? Ya, kita bisa tahu kegiatan apa yang mau dilaksanakan. Nah, kira-kira kegiatan tersebut jika sudah dilaksanakan atau mau dilaksanakan berarti membutuhkan waktu berapa hari, ya, membutuhkan biaya berapa jumlahnya, nah, dan siapa sasarannya. Nah, itu. Nah, jadi itu tentang proposal ini, ya. Ini sudah jelaskan bagaimana pengertiannya dan apa informasinya dan manfaat ada proposal. Oke, langsung pada contoh. Contohnya di situ ada judulnya itu inovasi percepatan pemberantasan buta huruf di wilayah pinggiran. Nah, proposal ini bentuknya proposal penelitian, ya, proposal penelitian. Nah, kita harus meneliti apakah betul, ya, permasalahan ini. Permasalahan di sini ini adalah buta huruf. Tahu buta huruf? Tahu buta huruf? Nah, buta huruf ini bukan memang dia benar-benar buta, bukan, ya. Tapi dia nggak bisa membaca, ya, nggak bisa, jadi nggak ada sekolah, itu buta huruf. Nah, jadi dulu ini kan ada di program itu orang tua yang tidak sekolah atau remaja yang putus sekolah atau misalnya tidak bisa membaca, ada programnya itu tuh untuk belajar untuk bisa membaca, ya. Nah, ini buta huruf ini sering. Nah, bukan tidak bisa melihat, tapi dia memang tidak bisa membaca dan menulis. Nah, itu. Nah, jadi ini masalah. Lalu dibuat ini, diamati ini, nah, diadakan penelitian ini di wilayah pinggiran, ya, di wilayah pinggiran. Jadi itu judulnya. Baru masuk ke analisis situasi. Nah, analisis situasi ini, kalau analisis situasi ini hampir sama dengan dasar, ya, atau latar belakang. Ya, latar belakang diadakan inovasi percepatan ini. Nah, kenapa diadakan ini? Nah, jadi bisa kita ambil dari pendapat-pendapat para ahli, ya, yang bisa mendukung dari judul yang sudah kita buat. Nah, bisa kita tempatkan di analisis situasi, atau ini sering disebut dengan latar belakang penelitian. Nah, jadi seperti contoh yang di sini, dia mengatakan kan analisis penelitian ini dia buat baru. Halo? Oke, apa Brian?
Sekarang udah masuk ke contoh ya, masuk ke contoh. Udah dilihat contohnya. Udah. Nah, udah masuk ke contoh. Bagian A itu judul. Ya, sudah dibaca judulnya? Udah? Halo. Sudah dibaca judulnya? Judul proposalnya? Hah? Halo. Bisa ada orang? Hah? Mana, Miss? Udah dibaca judulnya? Halaman 150. Galak, Miss. Hah? Udah, tunggu ya, tunggu. Sudah. Nah, sebelumnya dulu, sebelum kita lanjutkan dulu, Miss cek lagi nih. Yusak ada Yusak? Salom? Ada, Miss. Oke. Gilang ada Gilang? Ada Gilang? Ada Jeffrey? Hah? Gilang Jeffrey? Nggak ada? Nah, oke. Kita lanjut di halaman 150. Udah dibaca judulnya? Hah? Udah dibaca judulnya? Miss. Oke, judul